Sobat Minerba, welcome back to Ngobras, ngobrol asik di Jen Minerba bersama gue, Kresna. Kresna dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara. So, this is the third episode of Ngobras. Jadi bagi kalian yang belum pernah nonton sama sekali channel ini, atau mungkin pernah dengar dari teman Sobat Minerba lainnya tapi belum pernah nonton, gua saranin banget untuk kalian nonton episode 1 dan episode 2 kita dengan cara klik link yang ada di atas sini ya guys. Karena pastinya kalian bisa dapat banyak informasi di 2 episode tersebut. So, in this episode, kita kedatangan 3 bintang tamu yang super duper kece para Sobat Minerba. Kenapa? Karena mereka adalah ASN muda yang ada di Dijen Minerba, yang pastinya berprestasi, berintegritas, dan menginspirasi kita semua. Why? Karena mereka bertiga adalah penerima beasiswa untuk melanjutkan studi mereka di luar negeri. Jadi kalau kalian tanya bahasa Inggrisnya kayak apa kak? Udah pasti kayak air ya, jadi gak usah lu lakukan lagi bahasa Inggrisnya. So, kita sambut aja ini mereka, Ridwan, Lela, dan Dewi. Mungkin Ridwan, Lela, dan Dewi, mungkin para Sobat Minerba dan para kaum milenial yang ada di acara ini belum kenal kalian semua. Jadi mungkin boleh dibuka sedikit maskernya biar pada tahu kegantengan dan kecantikan kalian. Hai. Halo. Halo. Oke, boleh dipakai maskernya lagi. So, para Sobat Minerba, gue juga mau kasih bocoran. Jadi mereka bertiga ini adalah teman satu angkatan CPNS gue dulu. Dan menurut gue pada saat itu mereka bertiga udah kayak Shandrakel Diamonds gitu sih. Jadi memang calon-calon superstar di Dijen Minerba. Oke guys, jadi kita langsung kenalin satu persatu dari narasumber kita semua ini. Yang pertama dari Ridwan. Jadi nama lengkapnya adalah Ridwan Shah. Lulus kemarin di Stockholm University ya Wan ya, jurusannya Information System Management. Dan beasiswanya dari? Beasiswa dari Swedish Institute. Swedish Institute guys. Nah terus yang kedua, Leila. Jadi nama lengkapnya adalah Leila Rahmaul Lydia. Dan terakhir kemarin dapat beasiswanya menempuh Master of Laws the University of Melbourne ya Le. Yeah. Itu dari beasiswa dari mana Le? Dari Australia Awards. Kayak gitu ya. Gitu aja? Oh iya, oke. Ulang ya? Ya Lela. Enggak, saya Lela kayak mau ngomong lagi gue. Jadi gue bingung nih. Untuk beasiswanya dari mana Le? Beasiswanya dari Australia Awards Scholarship. Oke, dari AS ya berarti ya? Iya. Terus terakhir Dewi, nama lengkap Dewi Rinsi Hotang. Iya. Terus terakhir kemarin dapat Master of Environmental Management dari the University of Queensland ya. Terus itu untuk beasiswanya dari mana? Dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Oke. atau biasa disebut LPDP. Wow, LPDP. Jadi kalian bertiga udah dengar ya, yang satu dari Sweden, terus satu dari AS, satu dari LPDP. Jadi udah pasti kalau kalian tanya bahasa Inggrisnya gimana, udah kayak yang gue bilang tadi. Nah, jadi we have a 7 questions here guys. Jadi sebenarnya campur aja sih ya. Nanti gue akan tanya dari masing-masing kalian biar para Sobat Minerba yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada tahu pengalaman kalian selama kalian kuliah di luar negeri. First question, mulai dari. Nggak usah pakai first question, Oke. aja. Action. Oke, dari pertanyaan pertama ya. Lu sudah Oh iya. Iya lupa. Oke, bagaimana sih cara kalian semua dapetin beasiswa ke luar negeri dan berapa tahap persiapannya? Coba dari Ridwan deh lo jelasin. Kalau gua persiapan gua buat dapet beasiswa itu, gua siapin diri tuh kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. Jadi gua di 1 tahun itu gua nyiapin IELTS. Oke. Terus IELTS. gua research kampus-kampus yang mau gua tuju. Oke. Terus gue juga research beasiswa-beasiswa yang mau gue targetin. Terus yang terakhir gue bikin timeline. Oh, jadi bikin timeline. dalam setahun itu gue harus punya timeline. Nah, kira-kira sih setahun sih persiapan kalau dari gue. Oke, terus untuk tahapan persiapannya sendiri? Tahap persiapannya kalau beasiswa Swedish Institute ini sebenarnya nggak begitu banyak. Jadi dia purely
cuma seleksi dokumen, nggak ada interview at all. Oh. Jadi lu cuma submit motivation letter, terus proof of work, kemudian pengalaman kepemimpinan. Dia beasiswa ini ditujukan untuk orang-orang yang udah berkiprah di dunia profesional dan untuk calon-calon pemimpin lah di negara-negara yang berkembang untuk beasiswa ini. Oke, jadi lu diharapkan jadi pemimpin ya di Dijen Minerba kelak. Amin. Amin. Terus kalau dari Lela sendiri, gimana Le? Pengalaman lo? Kalau aku persiapan ya 1 tahun juga. 1 tahun juga. Mungkin karena sebelum persiapan yang sebelumnya cuma 3 bulan dan itu aku gagal. Oh. Aku gagal, jadi aku sudah tahu tuh salah-salahnya di mana. Jadi untuk beasiswa open yang selanjutnya aku udah persiapkan dari setahun sebelumnya. Terus untuk tahapan persiapannya, Le? Kalau AAS sendiri itu gimana? Kalau AAS itu pembukaannya lama, dia cukup 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan. Untuk kita melengkapi dokumennya dan saat setelah dokumen itu hanya seleksi dokumen, wawancara dan IELTS. Oh, jadi lebih nggak begitu rumit lah ya? Jadi kalau sudah lolos dokumen langsung masuk ke shortlist untuk wawancara dan tes IELTS. Oke. So, kalau sampai diterima di beasiswa itu, nah, udah apply berapa beasiswa kalian? Kalau tadi kan Lela udah berarti udah 2 kali coba ya, kalau untuk Lela ya. Nah, untuk Dewi sendiri itu udah berapa kali apply sih beasiswa LPDP, dan ceritain dong perjuangan lo sampai akhirnya lo bisa dapat LPDP, karena yang gue tau kan pasti para sobat Minerba yang ada di rumah juga pasti tahu LPDP susah gitu ya, yang gue tahu, dan itu coba deh lo ceritain gimana. Oke, jadi sebenarnya kalau persiapan mirip dengan Mas Ridwan dan Lela, kira-kira setahun. Jadi pas tahun 2017, akhir 2017, aku ikut tes IELTS, kemudian dapat hasilnya. Kemudian tahun 2018 langsung cari beasiswa ke negara Australia. Karena kenapa pilih negara Australia? Alasannya negara Australia itu kayak punya the best of both of my concern, yaitu tambang dan lingkungan. Gitu. Kebetulan University of Queensland memenuhi kriteria itu. Gitu. Jadi sebenarnya 2 kali mencoba beasiswa. Oh, udah 2 kali. Tahun 2018. Itu dengan beasiswa yang sama, LPDP atau beda? Beda. Oh, beda. Jadi yang pertama beasiswa AAS. Oh, terus AAS gagal ceritanya. Jadi AAS itu aku coba dari April. Kemudian pas Juni diumumkan gagal. Bulan Juli ada bukaan LPDP, terus aku langsung coba. Malah LPDP yang bisa lolos ya? Iya, sekalian karena LPDP kan berbeda dengan Australia Awards. Kalau Australia Awards kalau tidak salah universitasnya dicari oleh pemberi beasiswa ya. Iya. Jadi kita tidak apply sendiri. Jadi kita terima beasiswa dulu, baru nanti dari pihak Australia Awards yang mendaftarkan kita ke sana. Oh, jadi nanti kalian tinggal terima beres kampusnya di mana gitu ya? Iya. Lebih simpel lah ya, ibarat kata dibanding LPDP, karena LPDP harus nyari kampus dulu gitu ya? Iya, sebenarnya sih tidak harus. Cuman saya merasa kalau sudah dapat LOA, sepertinya chance-nya akan lebih besar. Gitu. Jadi sembari saya apply LPDP, saya juga apply ke kampusnya, ke di University of Queensland. Nah, terus kalau yang tadi kan lu bilang pas di AS tuh lu gagal, lu tahu nggak kegagalannya di mana pada saat itu, Del? Karena saya gagalnya di administrasi. Itu administrasi yang mana tuh? Kira-kira lu masih ingat? Administrasi itu tahap pertama. Tahap pertama banget ya. Kita nggak akan dikasih tahu juga gagalnya kenapa. Jadi kalau saya sih memang merasa itu karena pertama kali nyoba apply beasiswa, berkas-berkasnya memang mendadak saya kerjakan semua gitu. Jadi waktunya mepet untuk mengerjakan segalanya. Jadi mungkin ada faktor di situ juga sih. Kalau Ridwan langsung keterima tuh di beasiswa pertama kali itu? Itu sebenarnya beasiswa SI itu yang kedua. Oh, yang kedua. Jadi yang pertamanya? Di planning tahun pertama itu gua apply beasiswa Kominfo. Oh, Kominfo. Karena background gua IT, gua pikir kayaknya pas banget gitu ya. Pas gitu lah. Dan Kominfo itu dia berkolaborasi dengan Belanda sih, bagi mayoritas universitas Belanda. Tapi unluckily pas interview somehow gua nggak ditolak. Terus ya cukup down juga. Ya dari situ sih kita bangkit, kita berbenah emang. Jadi pelajarannya kalau
gagal kayak Leila, kayak Dewi tadi, kalau gagal di situ kesempatan sebenarnya belajar. Dan yang kedua ini Swedish Institute pertama apply langsung, alhamdulillahnya diterima ya. Oh, jadi mereka bertiga nggak langsung bisa lolos guys untuk di beasiswa pertama, jadi memang semuanya jatuh bangun dulu. So kayak kita ada foto ya, kita bisa lihat mungkin fotonya. Nah ini foto Ridwan nih, ini bisa lo ceritain nggak Wan? Ini foto lo lagi ngapain, terus sama teman-teman lo dari negara mana aja, terus lagi apa gitu? Ini itu gue yang gondrong, jadi waktu itu ya kuliah terus rambut panjang gitu ya. Kayaknya ngetren ya? Bukan ngetren, oh, mahal soalnya di sana. Oh, karena itu 500.000 kan lumayan. Mahal ya, mahal ya. Jadi ini kita lagi di kamar di kapal cruising ke Estonia. Jadi kita itu sebagai scholarship awardee dikasih funding dari Swedish Institute-nya untuk bikin suatu event yang mengundang Swedish Institute awardee lainnya. Jadi kita berkolaborasi, melakukan studi tour ke Estonia, kita jalan bareng. Terus ilmu apa yang bisa didapat kita sharing di situ. Dan di momen di malam-malam di kapal pesiar itu, terus kita sharing tentang negara masing-masing, tentang perkuliahan masing-masing, suka dukanya. Ini kan kita mayoritas dari negara Afrika, terus Asia Tengah, dan ada juga teman Indonesia di situ. Jadi kita cerita suka dukanya kuliah di Swedia, sama-sama penerima beasiswa gimana rasanya, dan ya menarik sih. Jadi fun juga ya, nggak cuma belajar doang ya, cuma kalian juga dapat kayak liburan lah ya somehow untuk belajar juga kayak gitu ya. Iya, itulah salah satu uniknya Swedish Institute. Jadi ketika kita sudah dapat beasiswa, kita sekolah di sana, mereka memberikan kesempatan gitu. Ini sebenarnya nggak wajib sih, tapi kalau kalian yang mau upgrade diri kalian, kita bisa mengorganize satu event yang dimana itu ntar dikasih fundingnya. Jadi kita bisa mengenhance networking kita, terus pengalaman leadership kita. Di situ tujuannya itu sebenarnya beasiswa ini. Terus pendapat teman-teman dari negara lain ke teman-teman Indonesia yang dapat beasiswa di sana gimana menurut lo? Welcome nggak? Terus apa sih yang mereka pikirkan tentang teman-teman dari Indonesia? Indonesia cenderung, karena Swedia itu kan jauh ya, Nordik gitu ya, negara-negara utara. Indonesia yang mereka tahu cuma Bali ya, kayak biasa Indonesia Bali. Mungkin kalau di Australia, Indonesia negara tetangga, tapi kalau di Swedia dia nanya negara Indonesia berapa jam sana? 17 jam, mereka shock. Jadi mereka memang pandangan terhadap orang-orang Indonesia ini adalah yang sekolah di sini tuh benar-benar orang yang mau sekolah gitu, kayak lu tuh niat banget sih gitu kira jauh gitu ya, 17 jam 17 jam sini ngapain gitu ke sekolah kan. Sementara orang Eropa itu culture-nya ya sekolahnya santai. Santai ya? Santai karena mereka kan gratis sekolahnya. Terus ya mereka nggak ada beban, mereka nggak punya tuntutan kayak kita gitu. Jadi pandangan mereka kalau kita itu kayak jadi role model perkuliahan di perkuliahan lah. Karena kita tuh salah satu orang-orang yang ya mau belajar gitu, bener-bener niat belajar gitu. Berarti di sana banyak yang nggak mau belajar sebenarnya? Atau gimana tuh? Ya, kok bisa santai gitu, ya? Santai. Kita itu kan culture-nya culture Asia. Dan kita ketemu sama orang-orang culture Eropa yang itu culture Eropa itu beda banget, mereka hidupnya udah nyaman. Negara baju gue ya. Negara maju lah. Jadi kita itu dituntut belajarnya sebenar-benarnya belajar gitu sih. Mungkin ada foto lain biar kita lihat. Nah, ini Dewi. Ini lagi di mana Dewi? Di pasar malam kayak gue lihat ada lampu-lampu. Ada lampu-lampunya. Ada lampu-lampu bagus juga nih, Instagramable banget nih Dew. Ini gimana nih Dew? Ceritain deh. Jadi ini di kampus. Ini sebenarnya pohonnya ada di lapangan. Oh, ini di kampus? Lapangan besar di tengah kampus. Malam dong berarti ya? Iya, malam. Ini pas abis acara Bloom Festival kalau tidak salah. Festival apa tuh? Bloom Festival itu kayak festival di akhir musim semi. Di kampus. Jadi di sana biasa ada bikin dinner table, terus nanti orang ikut makan malam, terus kayak foto-foto di bawah pohon jacaranda. Pohon jacaranda itu ikoniknya di kampus. Terus apa lagi tuh? Kalau bisa dilihat di belakang pohon itu ada gedung. Itu gedung kampus UQ. Itu perpustakaannya. Perpustakaannya.
Jadi banyak banget ya yang foto di situ ya, Del? Iya, banyak yang foto di sana. Banyak foto kalau ya? malam Karena ikonik itu ya, bagus ya. Iya. Oh, oke. Terus mungkin ada foto lainnya. Nah ini Lela nih, ini lo lagi nungguin siapa nih, Le? Suami. Jadi bisa diceritain ini di mana, terus ini lo lagi ngapain pada saat itu atau apa? Itu salah satu iconic buildingnya Unimap. Oke. Nah itu waktu baru awal datang ke kampus, jadi untuk dari AAS sendiri ada sebelum memulai perkuliahan, kita ada program IFP, introductory programnya, untuk mengumpulkan para award di AAS, Wow. lalu untuk dikasih kayak pengenalan kampus, bagaimana cara mencari akomodasi, bagaimana mengurus asuransi keluarga bagi yang mau bawa. Jadi kayak how to Ospek ya? tapi lebih kayak how to live in Melbourne gitu. Oh bagus juga ya jadi ya. Jadi lebih ke cultural. Oh cultural. Terus bisa ini nggak how to keep ourselves from mungkin thief atau apa gitu, mungkin kan kita kan nggak tahu ya, maksudnya Iya. kita kan baru pertama kali datang di daerah itu, terus kayak kira-kira di daerah ini banyak penjahatnya nggak sih? Itu kira-kira dikasih tahu nggak sih, Le, pada saat itu? Ada, Oh, ada juga ya? Ada, jadi kayak kita dikasih tahu download aplikasi ini, telepon-telepon Oke. penting yang untuk kita hubungin untuk emergency, gitu. Dan gimana how to cope with anxiety dan lain-lain, karena kan perkuliahan mungkin bagi ini kan S untuk yang S2 dan S3 ya. Jadi mungkin udah 10 tahun yang lalu kuliah S1-nya mungkin belum terbiasa dengan akademik yang baru ini. Betul. Jadi gimana tuh cara belajarnya lagi? Ini kayak benar-benar cara membaca jurnal, benar-benar di support banget sih. Enak ya, jadi benar-benar kayak diarahkan banget ya. Iya. Oh, oke. Nah, terus persyaratan tadi kan kita udah bicara masing-masing jatuh bangun kalian untuk mendapatkan beasiswa itu ya. Nah, kita langsung ngomong juga persyaratan beasiswa itu apa aja sih? Karena yang gue tahu, karena gue juga dulu sempat pernah daftar bareng ya nanya Lela lah untuk terkait AAS, kok kayak menurut gue ribet banget gitu ya. Nah, jadi apa aja sih persyaratannya biar teman-teman sobat Minerba di rumah atau di mana mereka berada tuh tahu gitu. Jadi, oh ini loh yang harus disiapin, sebenarnya nggak ribet sih guys, terus atau apa tuh bisa diceritain mungkin Ridwan? Sebenarnya mayoritas sama sih ya, tapi kalau untuk aku spesifik Swedish Institute aja ya. Swedish Institute itu membutuhkan satu yang unik tuh proof of leadership. Jadi Proof of leadership itu gimana tuh? leadership experience. Oh, leadership. Oke, Jadi oke. nanti dia kasih form, kita harus isi menjelaskan kepemimpinan apa sih yang pernah lakuin selama lu bekerja gitu. Dan Either itu di organisasi, pekerjaan, lingkungan rumah atau apapun. Dan itu harus dibuktikan dengan cat organisasi. Oh, jadi dari bos lo lah ya? Dari bos kita lah. Oke. Terus satu lagi ada proof of work. Itu dia mensyaratkan kita itu udah harus bekerja minimal 3.000 jam. 3.000 jam. 3.000 jam itu kalau kita kalkulasi ya 1,5 sampai 2 tahun lah. Oh, Jadi diharapin pasti yang dong. worthy ini bukan yang fresh grade. Yang lo bilang pertama tadi ya? Betul, jadi yang memang diharapkan yang udah experience. Terus yang terakhir sih yang motivation letter. Mereka udah punya pertanyaan dan itu dibatasin hanya berapa kata. Oh, ada ininya ya, ketentuannya ya, berapa words gitu ya? Iya, dan itu yang emang challenging sih. Challenging banget karena limitasi kata yang dikasih itu dikit banget. Dan kita harus meresume itu ke dalam suatu format tertentu biar si yang seleksi itu bisa menerima pesan kita. Oke. Sama IELTS terakhir kalau dari IELTS-nya berapa tuh pada satuan yang dibutuhin untuk masuk? 6,5 sih. 6,5 ya, rata-rata 6,5 ya. Oke. Terus dengar-dengar juga nih katanya yang paling sulit itu bikin essay motivation letter, terus studi plan sama studi proposal. Nah, ini tips dan triknya tuh gimana sih biar bisa lolos? Mungkin Dewi atau Ridwan? Dewi dulu deh, coba Dewi gimana? Jadi kalau menurut pengalaman saya ikut AAS dan LPDP, setiap beasiswa itu sudah punya targeted area. Oh, udah ada gitu. target areanya ya? Seperti LPDP, dia punya beasiswa untuk kalangan sendiri kan, seperti PNS, TNI, dan Polri yang tadi saya sebutkan. Yep. Tapi selain itu dia juga ada beasiswa untuk daerah tertinggal, kemudian untuk alumni penerima bidik misi, kemudian untuk penyandang disabilitas, untuk
alumni pesantren dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah tahu targetnya seperti itu, maka kita cari tahu apa yang diinginkan oleh pemberi beasiswa ini dari demografi itu, gitu. Apakah mereka menginginkan sepulangnya kita dari negara tempat kita belajar, kita untuk membantu instansi kita bekerja, atau membantu daerah asal kita. Nah, kita cari tahu itu. Terus kita gabungkan dengan minat kita. Nah, itu yang kita tuangkan di study plan kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk study plan maupun study proposal gitu atau statement of purpose, itu pastikan apa yang, misalkan ada pertanyaan apa yang akan kamu lakukan sekembali dari Indonesia. Pastikan jawabannya itu adalah action yang terukur. Jadi yang benar-benar yang akan bisa lo lakuin ya, nggak yang cuma ngambang-ngambang aja. Misalkan saya sekembalinya dari Indonesia, saya akan mengabdi kembali ke instansi ini atau ke daerah asal saya ini, dan saya akan melakukan ini. Ya, seperti itu. Itu diukur nggak? Maksudnya akan ditanyakan nggak ketika lu udah lulus, terus nanti mana nih result yang dari motivation letter itu gitu? Itu tergantung tergantung pemberi beasiswa dan juga ininya. Nah, kalau dari lo sendiri, Dew, itu masih ditagih, janji lo mana nih kayak gitu kan? Itu ditagih nggak? Kita laporkan sih. Dilaporkan ya. Jadi apa yang sudah dipelajari pada saat studi, kemudian nanti kita sampaikan di laporan, nanti rencana saya begini. Oke. Kalau Ridwan, nggak Tuan? Yang paling sulit itu katanya motivation letter kalau menurut gua. Dari yang lainnya gitu. Dari yang lainnya, karena SI punya, dia nggak ada interview, tapi dia punya 5 pertanyaan yang harus kita jawab berapa ratus kata ya, gua lupa. Jadi itu cuman formnya itu cuman kayak 2 halaman. Terus pertanyaannya itu ya, lu mau ngapain sih di kampus itu? Di kampus itu. Terus kaitannya nanti dengan pekerjaan yang sekarang apa? Terus setelah lu dapat beasiswa SI, area apa yang nanti yang akan mau improve gitu? Impactnya itu kemana? Ke organisasi atau ke negara? Usahakan sih kita cari impact yang seluas-luasnya. Tapi benar kata si Dewi tadi, harus terukur. Itu yang susah biasanya. Orang biasanya bikin motivation letter itu general ya? General dan ngawang gitu, kayak mimpi gitu. Kayak gua nanti setelah dapat beasiswa gua mau bikin pendidikan Indonesia lebih maju. Itu kayaknya general banget ya. Gue mau bikin hukum-hukum pertambangan di Indonesia lebih bagus. Itu kan nggak make sense ya. Mungkin di mata kita tuh ya itu sesuatu yang biasa, tapi kita harus bikin sesuatu yang spesifik, jelas, terukur. Terus dan kita juga harus minta pandangan dari senior, dari alumni yang lain. Karena peer review itu berguna banget. Karena apa yang kita buat itu biasanya sih benar di mata kita, tapi kadang belum tentu benar di mata orang, apalagi di mata yang mengevaluasi dokumen kita. Itu sih menurut gua paling challenging. Gua itu pulang kantor sampai rumah jam 7, terus biasanya udah ngedownload di laptop. Padahal kita cuma bikin berapa ratus kata, tapi biasanya gue tidur jam 12 malam. Karena itu kayak penting banget ya bagi kalian semua ya. Kayak motivation letter memang benar-benar dilihat ya. Benar-benar dilihat. Itu karena dari situlah yang diseleksinya. Nggak ada lagi kan kalau khusus SI ya. Cuman itu yang diseleksi dia. Kayak study plan kan mungkin semua orang juga bisa memplankan studinya seperti apa. Cuma kayak motivation letter itu kan kayak lebih kepada gimana sih nanti pembawaan lo dan apa sih yang akan lo lakuin buat negara lo ke depan kayak gitu ya. Dan lebih menarik lagi waktu itu gue di tahap pertama itu di 2017. Jadi biasanya tuh seleksinya unik. Dia minta motivation letter kita, future plans kita itu. Gue bacanya waktu itu sih dalam 200 kata ya. Gue bikin sampai tengah malam gitu. Gue bikin, udah berhari-hari. Pas sudah mau deadline gue submit. Kok nggak bisa gitu. Ternyata itu adalah 220 karakter. Jadi gue karena gue overthinking dan gue berpikir terlalu jauh. Oh my god, gue harus summary lagi 200 kata, jadi 220 karakter. Kayak ngerti ya? Gimana lu diseleksi dengan 220 karakter, future plans lu dan motivation letter lu gitu. Singkat pada jelas lah. Itu yang diseleksi dia. Susah menurut gua benar. Itu susah banget. Dan ya alhamdulillahnya gue summary itu dan terima sih. Di step satunya, tapi kalau sekarang udah nggak ada lagi 220 karakter. Oke, terakhir guys, apa pesan kalian ke teman-teman sobat Minerba yang dimanapun mereka berada
bagaimana biar kita itu bisa dapat beasiswa, tetap semangat untuk ngejar beasiswa kita. Karena itu menurut gue susah ya. Jadi apa sih pesan kalian biar nih loh, kalau gue nih gini loh, Dewi? Oke, as simple as it sounds, ya jangan menyerah. Gitu, karena seperti yang tadi sudah saya ceritakan, di tahun 2018 saya coba AS, gagal, saya langsung jump ke LPDP. Nah, di situ nanti jadi dari pengalaman sebelumnya AS ada pengalaman kekurangan, di situ kita perbaiki, terus ya paling tidak pasti ada kemajuan lah dari sebelumnya. Ya, itu aja sih. Jangan menyerah. Lela? Dari saya sendiri sih dicoba. Jadi jangan kepikiran, aduh nggak punya ini, nggak punya itu. Tapi menurut saya dicoba, itu formulir udah ada, tinggal di input itu disubmit. Masalah gagal atau enggak, ini untuk AAS ya, itu tidak ada limitation. Jadi walaupun gagal jangan menyerah, karena AAS juga rata-rata orang mencoba gagal dan submit lagi di tahun berikutnya. Gitu sih. Ridwan? Kalau gua sebenarnya Closing statement beasiswa penting nih, Wan. Pencarian beasiswa itu pertarungan melawan diri sendiri sih kalau gua. Jadi nggak ada yang menyuruh kita untuk sekolah, nggak ada yang menyuruh kita untuk beasiswa gitu. Jadi kita sendiri harus melawan diri sendiri. Terus yang kedua, tanamkan diri di otak kita itu planning matang-matang gitu. Buat timeline serapi mungkin. Jadi ketika lo gagal, lo bisa punya alternatif option gitu. Terus yang ketiga, dan yang terakhir mungkin ini, senangkan orang-orang di sekitar. Yang masih punya orang tua, disenangin orang tuanya, minta doa orang tua. Yang masih punya kakak kerabat, rekan-rekan, karena selain usaha kan kita juga harus tawakal, ikhtiar dan berdoa ya. Dan itu sih yang mungkin bisa jadi pelancar, sebenar-benarnya pelancar. Mungkin itu kalau dari. Thanks guys, udah mau sharing bareng kita di sini di acara Ngobras. Sukses buat kalian ke depannya, dan doain kita juga semoga kita juga bisa mengikuti jejak kalian, bisa dapat beasiswa juga, amin. Amin. Dan semoga capaian-capaian kalian ke depannya juga bisa kalian dapat lah ya di next plan kalian. Thanks for joining today. Oke, Sobat Minerba, mungkin itu aja bincang-bincang kita di episode kali ini. Tapi jangan sedih, kita ada giveaway. Jadi giveaway-nya ini ada satu pertanyaan dan bisa kalian jawab nanti di Instagram Dijen Minerba yang ada di flyer ini. Jadi pertanyaan simple banget sih. Apa nama beasiswa yang didapat oleh Ridwan? So, cepat dijawab, harus kalian ingat ya. Kalau yang Lela sama Dewi tadi gampang banget. Nah, yang Ridwan apa? Jadi langsung aja dijawab di Instagram Dijen Minerba. Nanti pemenangnya akan diumumkan oleh tim dari Dijen Minerba. Oke guys, mungkin itu aja dapat gue sampaikan. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Semoga apa yang udah disampaikan oleh 3 bintang tamu kita yang super duper kece ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua di sini, sehingga kita lebih semangat untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan selama kita mau berusaha, karena tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha dengan cara yang baik agar result yang didapatkan juga baik. Sekian dari gua, kurang lebihnya gua mohon maaf, gua pamit. I'm Kresna, thanks for watching, see you on the next episode with Ngobras asik di Dijen Minerba. Bye bye. Bye.